Oke, nah saya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan bab 26 ya di buku IPS Sobek tahun 2024. Judulnya adalah Hangguke Jugo Munwawa Msik Munwa itu ya. Budaya makanan dan budaya Jugo. Jugo di sini tadi kan perumahan ya, perumahannya Korea seperti itu. Jadi Munwa tuh maknanya budaya, teman-teman. Ini ya. Saya tuliskan untuk Jugo diartikan budaya. Munwa, sorry. Seperti ini. Jadi budaya, makanan dan budaya perumahannya Korea. Untuk judulnya begitu. Kemudian lanjutannya ada Jip Gugyong Jom Hyode Dweo. Bolehkah saya Gugyong itu kan melihat-lihat ya, melihat-lihat rumah Anda seperti itu. Jadi Dodweo di sini diartikan adalah bolehkah, teman-teman. Ini ya. Itu diartikan bolehkah. Bolehkah saya melihat-lihat rumah Anda. Kemudian lanjutannya, "Ne, 천천히 구경하세요." Ya, Anda boleh meluangkan waktu untuk melihat-lihat seperti itu. Oke. Kemudian menurut ada apa saja? Ada ado, odo, dwida. Kemudian ada lagi nende dan nende itu ya. Kemudian untuk kosakatanya apa saja? Ada jugo munwa, budaya perumahan. Kemudian ada lagi emsik munwa, budaya makanan. Kemudian untuk tata bahasanya apa? Hangguke, siksa yejol, etika, makannya Korea. Seperti itu ya Rebul. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa? Hangguke jumun juga munwae dehe malhasu ita. Bisa berbicara tentang budaya perumahannya Korea. Seperti itu ya Rebul kalau diartikan. Silakan ditulis. Kemudian yoro narae emsik munwarel bigyo hayo malhasumida. Bisa berbicara untuk membandingkan budaya makanan di berbagai negara seperti itu ya. Yoro tuh maknanya berbagai. Oke, silakan ditulis teman-teman. Kemudian di bawah ada owiil, kosakata pertama tentang juga munwa, budaya perumahan seperti itu ya. Yang pertama kalimatnya adalah hanok. Hanok itu apa? Hanok adalah rumah tradisionalnya Korea. Yang pertama untuk rumah tradisional Korea bagiannya adalah jibung dulu nih. Jibung itu apa? Jibung adalah atap ya Rebun. Ya, jibung itu sini diartikan atap. Kemudian ada lagi madang. Madang adalah halaman. Ini untuk rumah tradisional Korea ya. Kemudian ada lagi demun, maknanya adalah gerbang. Dam diartikan adalah dinding ya. Jadi dindingnya itu mengelilingi daripada rumahnya. Namanya dinding keliling seperti itu. Kemudian kalau di dalam rumahnya ada apa saja? Yang pertama adalah maru. Maru itu apa? Maru adalah lantai yang digunakan untuk berkumpul. Posisinya ada di depannya rumah. Kemudian ada lagi bangmun. Bangmun di sini diartikan adalah pintu ya, pintu untuk rumah tradisional Korea atau hanok tadi. Kemudian ondol. Ondol itu apa? Ondol adalah lantai yang difungsikan sebagai pemanas biasanya ya. Jadi lantainya ini, di bawah lantai itu ada pipa-pipa yang biasanya nanti dialirkan air panas ketika musim dingin ya Robun. Fungsinya itu apa? Untuk menghangatkan daripada ruangannya. Kemudian bang badak maknanya adalah lantai ya Robun. Gitu ya. Kemudian ada lagi apartemen. Kalau tadi kan hanok maknanya adalah rumah tradisional, sekarang namanya adalah aparte atau apartemen. Pertama ada gosil. Gosil di sini diartikan ruang tamu. Kemudian ada lagi balkon. Beranda ya. Tulisannya beranda, tapi kalau kita maknakan dalam bahasa Indonesia itu artinya balkon ya, Rebun. Jadi tempat biar kita tuh kayak ngelihat pemandangan keluar, terus biasanya kita nanam tanaman atau naruh pot bunga, itu namanya balkon. Ya. Kemudian lagi Hyunggwa ini ya. Hyunggwa tuh lebih ke beranda. Beranda di sini maksudnya gimana? Misalkan nih teman-teman mau masuk ke suatu apartemen. Biasanya saat pintunya dibuka itu kan masuk. Nah, ada ruangan-ruangan khusus yang biasanya buat pakai naruh sepatu atau buat naruh sandal seperti itu. Contohnya kayak gini ya, ini buat naruh sepatu, naruh sandal, naruh payung. Nah, itu namanya adalah beranda atau kalimat Koreanya Hyunggwan seperti itu. Kemudian Hyunggwan Moon, berarti pintu beranda atau pintu masuk seperti itu ya Robun. Kemudian lanjutannya di sini ada dab hada. Dab hada itu bisa diartikan khawatir atau cemas ya Robun. Kemudian mame delda berarti perasaannya senang. Kemudian ada lagi nanbang. Nanbang itu pemanas ruangan. Kemudian dulu boda maknanya lah melihat sekeliling. Begitu ya. Kemudian ini ada contoh lagi. Kalimat yang pertama madang halaman. Kemudian maru itu tadi ruang tempat kumpul, bang badak itu lantai, kemudian Yongguanmun maknanya pintu masuk untuk apartemen. Oke. Kemudian kalimatnya gimana? Ini nomor 1 saya coba contohkan ya. Hanggu Canon di Korea demuni ichiman, ada demun. Demun itu gerbang.
ya. Hanok bukan Hanguk, sorry ya Yorobun. Jadi di rumah tradisional Korea Hanok itu ada gerbang. Akan tetapi apa tuh ya di apartemen titik-titik adanya titik-titik kayak gitu ya Yorobun. Di apartemen adanya titik-titik. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah Yong Gwan Moon. Maknanya apa? Pintu apartemen ya Robun, atau pintu masuk apartemen gitu ya. Poin nomor 2 dan 3, 4 silakan teman-teman dikerjakan. Kemudian ada lagi Munbob il yang pertama itu ado, odo, dwida. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan boleh ya Robun. Ya, ado, odo, dwida nanti berubah jadi dueo, itu maknanya adalah boleh. Kalau diakhiri tanda tanya berarti nanti bolehkah, seperti itu. Untuk tata bahasanya yang berakhiran vokal A dan vokal O maka pakainya yang ado dwida. Kemudian kalau yang berakhiran vokal O dan vokal U maka ya seperti yang lain juga yang deng ya, berarti yang konsonan, teman-teman pakainya yang odo dwida. Kemudian yang berakhiran hada nanti pakainya adalah hedo dwida, seperti itu ya Bun. Contoh gada berubah jadi gado dwida, artinya boleh pergi. Mokta berubah jadi mogo dwida atau mogo dweo, ini udah boleh makan. Undong Anda berubah menjadi undong hedo dweo, seperti itu ya. Contoh kalimatnya, Ipangel mogo dweo, bolehkah saya memakan roti ini? Seperti itu ya Robin. Jadi dweo ini berarti kan bolehkah ya. Kemudian Bang Badake anjaya dweo, apakah saya harus duduk di lantai? Anio, tidak. Sopae anjado dweo, Anda boleh duduk di sofa. Seperti itu ya Robin untuk penggunaannya. Jadi ado dan odo tadi. Ado, odo, hedo itu maknanya adalah boleh Robin ya. Kemudian ada contoh kalimat lagi di sini. Oduumyon burul kyodo dweo. Jika terasa gelap, odubda itu maknanya gelap ya, maka Anda boleh menyalakan lampunya. Itu untuk kalimat contoh. Kemudian nomor 1, ini kan kalimatnya adalah pigon hamyon, maknanya jika capek. Itu ya, jika Anda capek titik. Kira-kira gimana? Di sini ada burul kyoda menyalakan lampu, kemudian Chang Munel datang menutup jendela. Madangnya Nagada pergi ke halaman. Kemudian Bang Badake Numnida berbaring di Bang Badak atau di lantai, seperti itu ya. Maka jawabannya adalah yang Bang Badake Nuwo Dweo. Maknanya adalah Anda boleh berbaring di lantai. Nuwodo Dweo gitu ya. Ini ada yang kurang ya Robun. Saya coba tambahkan dulu. Oke, jadi jawabannya seperti ini ya. Bang Badake Nuwodo Dweo. Anda boleh numnida dari kata nuwo tadi yang maknanya terbahan atau berbaring di lantai. Nomor 2 dan 3 silakan dilanjutkan. Kemudian untuk poin nomor 2 contoh gambarnya ya. Com daunde. Agak panas katanya. Terus titik-titik Changmunal Yoro Dweo. Anda apakah boleh membuka jendelanya yang ini? Terus direspon katanya, "Nek, Changmunal Yoseo ya. Bukalah pintunya," seperti itu ya Robun. Kemudian untuk poin nomor 1 ini kan ada huabun ya. Huabun tuh maknanya pot bunga ya Robun. Jadi titik-titik pot bunga titik-titik. Terus kalimat responnya, "Ne berandaro olem giseo." Ya, pindahkanlah ke beranda atau ke balkon tadi, seperti itu. Nah, kalimatnya gimana? Ya, huabunel olem gido dwe. Bolehkah saya memindahkan huabun atau pot bunga ini? Ya, boleh, pindahkanlah ke beranda atau tadi ke balkon. Begitu ya Robun. Poin 2 dan 3 silakan dikerjakan. Kemudian ada percakapan ya. Saya akan coba putarkan, mohon disimak. 집이 정말 예쁘네요. 집 구경 좀 해도 돼요? 그럼요. 천천히 구경하세요. 과장님은 왜 한옥에서 살아요? 작년 여름까지는 아파트에서 살았어요. 그런데 너무 답답해서 이 집으로 이사했어요. 마당이 넓고 나무가 많아서 마음에 들었어요. 한옥은 마당이 있어서 참 좋네요. 마당에 나가봐도 돼요? 그럼요. 날씨가 좋으니까 우리 마당에서 차를 마셔요. Oke, kita coba lanjutkan ya Robun untuk pembahasannya. Tadi sudah diputarkan ya untuk audionya. Yang pertama Mbak Dian bilang katanya,
집이 정말 예쁜데요. rumahnya itu sangat 예쁘다 itu cantik ya 여러분. Silakan ditulis ya. Rumahnya sangat cantik. Kemudian 집 구경 좀 해도 돼요. Bolehkah? Ini kan ada do-dueo di akhir titik, maka diartikan bolehkah. Bolehkah saya gugyong hada melihat-lihat rumah Anda? K럼요, tentu saja. Contohnya gugyong haseyo. Silakan Anda berkunjung atau melihat-lihat secara luangkan waktu untuk melihat-lihat seperti itu ya. Kemudian dilanjut katanya, 과장님, Bapak manajer, gue Hanokeso Sarayo, kenapa Anda tinggal di Hanok? Hanok itu maknanya adalah rumah tradisional Korea ya Robun. Jadi Bapak manajer, kenapa Anda tinggal di rumah tradisional Korea? Terus 저녁 여름 kajinan 아파트에서 살았어요. Saya telah tinggal di apartemen sampai dengan musim panas tahun lalu. Geronde akan tetapi nomu dap-dap besok karena sangat pengap. Dap-dap ada di sini diartikan pengap atau sebenarnya kalau cemas itu kan kurang cocok ya kalau di sini konteksnya, maka diartikan pengap. Kenapa kok pengap? Kalau yang namanya di apartemen itu kan ruang geraknya terbatas ya Rebun. Jadi dia tidak seluas yang di Hanok ya. Jadi dia mengatakan karena merasa pengap maka ijibro isa hesoyo pindah. Isahada itu artinya pindah ya. Jadi saya telah memutuskan untuk pindah ke rumah ini seperti itu. Karena apa? Karena pengap tadi. Madangi nolko halamannya luas dan namuga manaso karena ya. Karena halamannya itu luas dan pohon-pohonnya itu banyak, mame drosoyo. Jadi saya itu merasa senang. Seperti itu untuk pembahasannya ya. Kemudian direspon katanya orang Mbak Dian katanya, Hanoken di Hanok madangi isoso comconeo. Hanok itu bagus ya karena memiliki halaman katanya. Kemudian madange naga buah dodweo. Bolehkah saya pergi keluar untuk melihat-lihat madang atau melihat-lihat halaman tadi? Kemudian kata si bapak manajer bilang, Gromyo tentu saja. Nasiga jaunika karena cuacanya sedang bagus. Uri madangeso carel masyoyo. Mari kita minum teh di madang atau di halaman tadi. Seperti itu ya Rob. Ini kan gambarnya orang lagi ngeteh ya di halaman. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk percakapannya. Terus ada kalimat tanya, Wajang Nimen, bapak manajer tadi, Odieso Sarayo, tinggal di mana ya Rebun? Dia tinggal di Hanoke Sarayo. Jadi dia tuh tinggalnya di Hanok atau di rumah tradisional Korea. Kemudian nomor 2, Wajang Nimen apa tuh eso sanen gosel wecoa haji anaso. Kenapa bapak manajer itu tidak menyukai tinggal di apartemen? Maka tadi alasannya adalah karena dap-dap hada ya nomu dap-dap beso karena sangat pengap katanya. Kurang lebih begitu ya Rabun untuk pembahasannya ya. Kemudian di bawah ada lagi OWI, kosakata yang kedua yakni tentang emsik munwa, budaya makanan ya Rabun. Budaya makanan Korea itu apa saja? Yang pertama ini kalimatnya hansik, maknanya adalah makanan Korea atau Korean food. Yang pertama bancan, artinya lauk pauk ya Rabun. Bentukannya seperti sayur ya, kemudian kimchi itu kategorinya lauk pauk ya Rabun. Kemudian jot garak itu berarti sumpit. Kalau sut garak berarti adalah sendok. Kemudian ada lagi guk, maknanya adalah kuah. Kemudian bab artinya adalah nasi. Seperti itu untuk makanan Korea. Kemudian untuk bancan dibahas lebih lanjut ya. Saidis atau lauk pauk tadi apa saja? Ada kakdugi, maknanya adalah kimchi lobak potong dadu. Bentukannya dipotong dadu ya. Ini jangan sampai salah, ntar dikirinya kentang. Ini adalah lobak ya Robun. Kemudian ada lagi kim itu maknanya adalah rumput laut. Kemudian ada lagi sengson gui, maknanya adalah ikan bakar ya Robun. Silakan sambil ditulis. Kemudian ada lagi hari-hari istimewa, kemudian diikuti dengan makanannya seperti itu ya. Contoh adalah sengil. Sengil itu kan adalah hari ulang tahun. Hari ulang tahun berarti makanan khasnya adalah miyokguk. Apa itu miyokguk? Adalah sup rumput laut ya Robun. Seperti itu. Kemudian yang kedua Jonggol Deborem, bulan purnama. Saat bulan purnama biasanya orang Korea akan memakan ogok bab. Apa itu? Nasi dicampur dengan 5 jenis biji-bijian. Bentukannya begini ya. Kemudian ada lagi dongji. Dongji di sini diartikan adalah titik balik matahari di musim dingin. Kemudian mereka akan memakan apa? Bunyinya adalah patcuk. Maknanya adalah bubur kacang merah. Kemudian ada lagi di hari Bongnal. Hari Bongnal itu adalah hari terpanas di musim panas ya Rebun.
Mereka akan makan apa di hari Bongnal? Mereka akan memakan samgyetang. Samgyetang itu apa? Sup ayam ginseng. Biasanya rasanya agak hambar ya, Rebun. Kalau orang Indonesia biasanya ditambahkan dengan garam. Jadi biar ada rasanya. Kemudian ada lagi di sini untuk kalimat kosakata tambahan yejon, maknanya adalah masa lalu. Foke dari kata fok artinya adalah garpu. Tekbyol hada maknanya spesial, nal itu hari, kemudian sengsone maknanya ikan segar. Cuk itu bubur, kemudian dejo pada artinya melayani ya Robun. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada contoh kalimat di sini satu. Hangguk saram deren, orang-orang Korea botong biasanya mogoyo, makan apa? Bab hago guk bahan channel mogoyo, makan lauk pauk, kuah serta nasi katanya. Gitu ya. Kemudian lanjutannya, hangguk saram deren, orang-orang Korea dongjie mogoyo. Dongji itu kan ini ya, hari apa namanya? Titik balik matahari musim dingin seperti itu. Jadi pada saat titik balik matahari musim dingin, orang Korea itu makan apa? Makan bubur kacang merah, maka jongdaben pacukel mogoyo. Poin nomor 2, 3 dan 4 silakan teman-teman dikerjakan. Kemudian poin nomor 2 kalimatnya adalah nende dan enende. Di sini diartikan apa? Artinya adalah tetapi. Kenapa? Karena diikuti dengan dejo, maknanya adalah bertentangan. Jadi antara kalimat yang sebelah kiri dengan kalimat yang kanan itu bertentangan, makanya nende di sini diartikan tetapi. Sebelumnya untuk nende itu kan diartikan koma ya Robun. Jadi di sini berbeda ya. Untuk kalimatnya gimana? Kalimatnya yang dongsa dulu nih untuk kata kerja ya, atau yang ita dan opta, maka dia pakainya adalah yang nende. Gitu ya. Jadi untuk yang kata kerja contohnya mokta, pakainya nanti mok nende. Kemudian yang cada sini kan artinya cakta mungkin ya. Kemudian ita kan tadi ya pakainya tetap nende juga. Seperti itu. Kemudian ada lagi untuk kata sifat ya Rebun. Untuk kata sifat itu nanti yang berakhiran konsonan, maka pakainya yang ende. Ini ende ya. Atas kan nende, yang ini ende. Kemudian untuk yang berakhiran vokal ataupun real pakainya adalah niende. Seperti ini ya Rebun. Ya, untuk contoh kalimatnya topoki meunde kimbapen an mewoyo. Topoki itu pedas, akan tetapi kimbap itu tidak pedas katanya. Seperti itu. Kemudian ibon junen, pekan ini saya sibuk, akan tetapi ende dame junen hangga heo. Pekan depan saya senggang katanya. Kurang lebih begitu ya Rabun untuk pembahasan ende ya. Kemudian ada contoh berikutnya, kalimatnya marunen nolpen bangen jobayo. Maru itu luas katanya ya. Jadi maru itu kan halaman depan untuk berkumpul. Marunya itu luas, akan tetapi bangen jobayo, ruangannya sempit seperti itu. Ini ya berdasarkan gambar. Nomor 1 ada cikin coahada, artinya suka dengan ayam. Kemudian samgyetangel an coahada. Kalimatnya gimana? Berarti cikinen coahanende, itu ya coahande. Kemudian samgyetangel an coaheo. Seperti itu untuk jawabannya teman-teman, silakan sambil ditulis. Poin nomor 2 dan 3 nanti dilanjutkan ya. Kemudian poin nomor 2 kalimatnya gimana? Hangguk saram deren, orang-orang Korea jod karake sayong hanende, menggunakan sumpit, akan tetapi uri nara saram deren, orang-orang di negara saya pogrel sayong heo, menggunakan poke atau garpu ya. Kemudian poin nomor 1 di sini kan ada nasi ya, kemudian satunya adalah roti. Maka kalimatnya gimana? Nanti teman-teman tinggal diganti aja, yang bagian sumpit diganti pakai nasi, kemudian yang bagian poke diganti pakai dengan roti. Seperti itu ya. Maka kalimatnya seperti ini. Hangguk saram deren, orang-orang Korea bapel mognende, makan nasi, akan tetapi uri nara saram deren, orang-orang di negara saya pangel mogoyo, makannya adalah roti. Seperti itu ya. Silakan coba teman-teman nanti dilanjutkan untuk poin nomor 2 dan 3. Kemudian ada Dewai, saya akan coba putarkan teman-teman untuk audionya, mohon disimak. 왕민 씨, 중국에서도 생일에 미역국을 먹어요? 아니요. 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데 중국에서는 국수를 먹어요. 국수는 생일에도 먹고 결혼식 날에도 먹어요. 예전에는 한국에서도
결혼식 날 국수를 먹었어요. 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. 그래요? 한국에서도 국수는 좋은 날 먹는 음식이네요. Oke, seperti itu untuk obrolannya. Ada Mas Jinsu dan Mas Wangmin ya. Mas Jinsu bilang katanya Wangmin sih, Mas Wangmin, Jungkook Kesodo Sengil Miyokukel Mogoyo. Apakah di China juga ini ya? Di China juga memakan miyokuk pada saat hari ulang tahun seperti itu ya Rebun. Jadi dia bertanya Mas Wangmin, apakah di Cina juga memakan miyokuk sup rumput laut pada saat hari ulang tahun? Kemudian Wangmin menjelaskan Anio, tidak. 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데 di Korea itu makan miyokuk saat hari ulang tahun. Akan tetapi nende 중국에서는 di China guksurul mogoyo, mereka memakan guksu. Guksu itu adalah mie kuah, bentukannya seperti ini ya Robun. Ini ya. Kemudian guksu는 생일에도 먹고 결혼식 날에도 mogoyo. Jadi dia mengatakan katanya pada saat guksu itu dimakan juga pada hari pernikahan dan dimakan juga pada hari ulang tahun. Begitu ya, dari sini ya Rebun. Guksu atau mie kuah tadi dimakan juga pada hari pernikahan dan dimakan juga pada hari ulang tahun. Kemudian yang Mas Jinsu melanjutkan, 예전에는 zaman dulu ya, 한국에서도 di Korea juga 결혼식 기날 국수를 먹었어요. Memakan guksu atau mie kuah tadi pada hari pernikahan, tapi zaman dulu ya 여러분. Kemudian 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. 대접 pada itu tadi kan diartikan apa namanya? Di sini diartikan menyuguhkan ya 여러분 ya. Jadi menyuguhkan mie kuah tadi kepada sonim, para tamu undangan, sonimdel, tamu undangan di acara pernikahan tadi. Kemudian Greo, benarkah itu? 한국에서도 국수는 저는 날 먹는 음식이네요. Di Korea juga guksu merupakan makanan yang dimakan pada hari yang spesial atau hari yang baik, katanya seperti itu. Chonen emal maknanya adalah hari yang bagus. Begitu ya. Jadi dia mengatakan katanya di Korea juga ternyata guksu itu dimakan di hari yang bagus. Kemudian lanjutannya ya, 중국에서는 di China 생일에 뭐 먹어요? Pada saat hari ulang tahun dia makan apa di Cina itu? Dia makan guksurul mogoyo. Jadi makan guksu atau tadi mie ya, mie kuah ya. Kemudian ada lagi nomor 2, 한국과 중국에서 guksu는 언제 먹는 음식이에요? Di Korea dan di China guksu itu dimakan kapan ya Robun? Tadi ya jawabannya adalah dimakan ketika 생일과 결혼식을 먹어요. Jadi dimakan ketika acara pernikahan dan acara ulang tahun. Seperti itu untuk jawabannya, silakan sambil ditulis. Kemudian ada lagi kalimat 구경 좀 할래요. 구경 좀 할래요. Kalau diartikan berarti saya akan melihat-lihat ya Robun. Oke, seperti ini ya kalau kita artikan. Saya akan melihat-lihat. Kemudian ada munbab ya Robun. Ini munwawa jongbo, sorry ya, budaya dan informasi tentang apa? Yaitu 한국의 식사 예절. Etika makannya Korea yang pertama di sini. 어느 나라나 식사할 때 지켜야 하는 예절이 있습니다. 어느 나라나 di negara manapun, seperti ini Robun, yang ini ya. Di negara manapun memiliki etika yang harus jika dipatuhi ketika siksa hada itu makan. Oke, jadi di negara manapun memiliki etika yang harus dipatuhi ketika makan. Kemudian 한국에서 예의는 아닙니다. Tanpa terkecuali Korea juga, seperti itu ya. 식사를 위해 식탁이나 밥송에 앉을 때 ketika Anda duduk di meja makan ya untuk mau makan atau untuk makan tadi, maka 어른이 junjungan chonen 자리에 앉을 수 있도록 배려합시다. Sebaiknya Anda memberikan tempat duduk yang bagian tengah itu kepada oren. Oren di sini artinya adalah orang tua ya Robun.
Jadi sebaiknya teman-teman memberikan tempat duduk yang posisinya di tengah itu kepada orang tua. Kemudian siksaro sijak kaltenen, ketika Anda memulai, sijak ada itu mulai ya. Mulai makan, maka oreni monjo secara del daume ya. Orang tua dia akan mengangkat sendok dan sumpit itu lebih dulu, kemudian dame berikutnya diikuti dengan aret sarami sucerel delgo. Berikutnya orang yang muda dia akan ikut mengangkat sendok dan sumpit tadi. Jadi dimulainya itu ya tadi ya orang tua dulu. Orang tua kan harus duduknya di tengah, kemudian dilanjutkan dengan mengangkat sendok dan sumpit lebih dulu ya, diikuti dengan nanti orang yang lebih muda. Dan ya ada go oroni monjo siksa sijak kandame gitu ya. Dan orang tua akan mulai makan lebih dulu. Kemudian berikutnya aret saram diri ini ya, aret saram atau orang yang lebih muda, moko siksa hamnida, dia akan mulai makan seperti itu. Kemudian hoksi siksarel munjo macodo, meskipun Anda selesai makan itu lebih dulu, maksudnya meskipun teman-teman itu makannya selesai lebih dulu, orang ini siksarel kenegi jon kajinen cari yeso iro najian sunida. Jangan pergi ya, atau jangan meninggalkan atau jangan berdiri seperti itu ya Rebun. Jangan meninggalkan di tempat duduk Anda sampai dengan orang yang lebih tua itu menyelesaikan makanannya. Jadi jangan pindah dulu kalau misalkan yang orang tua itu belum beres ya Rebun. Begitu ya. Kemudian lanjutannya di kalimat yang kedua, siksa altenen, ketika Anda makan pokuwa naipe desin sutgarakwa jutgarakel iong hanende ya. Anda bisa menggunakan antara jutgarak sumpit dan sutgarak sendok, desin sebagai pengganti, naipe itu diartikan pisau dari kata knife ya, pisau dan fork atau garpu seperti itu. Kemudian sutgarak kronen, dengan menggunakan sutgarak atau sumpit tadi, sutgarak sendok ya Rebun. Dengan menggunakan sendok tadi, bab gua kukel moko, Anda bisa memakan kuah dan nasi. Kemudian jotgarak kronen, dengan menggunakan jotgarak atau sumpit tadi, bab channel moksemnida, Anda bisa memakan bancan ya. Tadi saya bacanya kepotong karena itunya di bawah. Anda bisa memakan bancan menggunakan sumpit. Jadi beda ya. Kalau untuk nasi dan kuah teman-teman pakainya sendok. Kalau untuk bancan lauk pauk itu maka penggunaannya pakai sumpit. Seperti itu. Gerona akan tetapi yojemen akhir-akhir ini babdo cotkarak kero moknen saram deri mana jesmenida. Menjadi banyak orang-orang yang memakan dengan sumpit ya, makan nasi maksudnya seperti itu. Oke. Jadi akhir-akhir ini menjadi banyak orang-orang yang makan nasi Rebun menggunakan sumpit. Sebenarnya masih bisa sih, nggak terlalu sulit ya makan nasi menggunakan sumpit Rebun. Kemudian sutgarakwa cutgaraken, sendok dan sumpit tadi dong saya delji maraya. Jadi jangan diangkat dengan satu tangan secara bersamaan. Kemudian bab geresina gukeresel sonoro delgo mogemyon andwimida. Jangan memakan dengan mengangkat. Ini ya. Jadi ini dari sini nih. Jangan memakan dengan mengangkat mengangkat mangkuk nasi atau mangkuk kuah dengan tangan. Maksudnya gimana? Jadi pas makan kan nanti ada yang bentukannya ditaruh di mangkuk ya, mangkuk nasi, jadi isinya nasi. Kalau yang kuah itu juga kan kadang ditaruh di dalam mangkuk juga ya Rebun. Nah itu tidak boleh diangkat, jadi makannya itu taruh di bawah untuk mangkuk-mangkuknya tadi. Seperti itu maknanya ya. Potong biasanya bab gua guken nasi dan kuah tadi ya, gein biolo mokciman ya, dimakan secara masing-masing. Jadi gein itu maknanya sendiri-sendiri ya Rebun. Akan tetapi bancanen untuk lauk pauk tadi hamke nanuo moksemnida, dimakan dengan cara nanuda, berbagi atau sharing. Jadi nanti satu piring itu dimakan bareng-bareng untuk yang bagian bancan. Oke seperti itu ya. Kemudian yejonenen dulunya cigina cimel yoro sarami hamke mokido hejiman. Dulunya itu orang-orang memakan
eh, ini ya ada cige itu maknanya adalah kuah ya Robun. Kuah ataupun rebusan secara bersamaan. Akan tetapi akhir-akhir ini kein job siye doboso moknen sarami masunida. Banyak orang-orang yang memakan ya, makan tadi itu secara porsinya masing-masing atau secara terpisah seperti itu. Jadi kalau dulu itu dimakannya bareng-bareng untuk menu makannya ya, kan namanya juga makan lagi rame-rame nih. Jadi makannya bareng-bareng. Kalau sekarang sih udah cenderung terpisah-pisah ya. Kecuali yang lauk pauk tadi, yang bancan ya. Kemudian kalimat terakhir gerigo kemudian siksa junge wijaye papel anjegona. Kemudian emsik sinen sorirul keginenen jon choji ansumnida. Sebaiknya Anda tidak mengeluarkan suara, sorry ya. Sorry di sini diartikan suara ya, Bun. Suara yang besar ketika mengunyah makanan atau menaruh kaki pada kursi ketika Anda itu makan. Jadi nggak boleh makan dengan mengeluarkan suara yang keras kayak gitu, itu nggak boleh teman-teman ya. Kemudian dilanjutkan berikutnya itu teman-teman juga tidak diperbolehkan mengangkat kaki ke atas kursi ketika makan seperti itu. Oke. Kemudian kalimat berikutnya amsikal moki jonenen, sebelum Anda makan, ada gijone ya, gijone itu sebelum ya, sebelum Anda mulai makan makanan, maka ragu insarul hamnida. Maka disebutkan salam sebagai berikut apa saja. Jal mogo semnida, itu maknanya terima kasih atas makanannya. Berarti makanannya sudah dimakan. Kalau yang belum dimakan kalimatnya adalah jal moge semnida. Ini pakainya ges ya. Maknanya adalah saya akan makan dengan baik seperti itu. Oke, Robun, kurang lebih begitu ya untuk pembahasannya. Kemudian untuk poin nomor reading, kayak untuk poin reading dan listening silakan nanti teman-teman bisa dikerjakan di rumah ya. Kayak ini gampang kok, tinggal dicari artinya saja untuk bagian pilihan sama ini ya. Beberapa sudah saya artikan sih Robun. Oke, seperti itu silakan dikerjakan teman-teman di rumah.